fanqalabu bin'atin. Jadi kekalahan di perang Uhud, kemudian diberi kemenangan di perang Badar, dulur-dulur konco-konco mukmin pulang dari Badar dengan kemenangan. Kemenangan itu ada dua, wafadin ya. Kemenangan bisa mengalahkan kaum musyrik atau kafir Mekah, juga karunia berupa harta rampasan perang, juga karunia berupa meningkatnya moral orang-orang beriman, juga karunia berupa meningginya pamor umat Islam atau pasukan Muslim. Bargaining position-nya juga meningkat. Jadi ada minimal 7 kenikmatan itu. Yang pertama adalah bisa mengalahkan kaum kafirin, kaum musyrikin, yang pertama. Yang kedua, meningkatnya kepercayaan diri kaum beriman. Yang ketiga, tentu semakin tambah meningkat iman ya. Sampai kepada iman kaum beriman. Kemudian karunia yang keempat adalah tentu mendapatkan harta rampasan perang. Lalu yang ketujuh, juga yang kelima adalah meningkatnya pamor. Ya, pamor atau citra orang-orang kaum atau kelompok yang dipimpin oleh Rasulullah, Muslim, Islam saat itu, meningkat tentu. Sehingga dengan demikian juga di samping itu juga kemenangan itu mampu menggetarkan kaum kafirin, baik Mekah maupun pasukan di luar Mekah seperti Romawi dan sebagainya. Mereka mulai memperhitungkan kekuatan kaum muslimin. Dan tentu yang ketujuh, bargaining position atau posisi tawar kaum beriman tentu juga menjadi lebih kuat, menjadi lebih memiliki daya tawar dalam setiap perundingan, setiap kerjasama, setiap koalisi, bahkan setiap kali mau akan diancam. Itu beberapa kenikmatan dari kalimat binikmati minallah, terutama ini bagi yang hidup ya, yang selamat. Untuk yang syahid tentu nikmatnya sudah jelas, jannah, ampunan dan surga dari Allah. Ini adalah kenikmatan, 7 kenikmatan tentu tadi adalah bagi mereka yang fangqalabu yang pulang dengan selamat, yang su'un, orang-orang yang tidak menyentuh mereka baik kematian maupun luka-luka, jadi pulang dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar. Wattaba'u ridwanallahi, mereka berangkat maupun pulang yang hanya semata-mata untuk mencari, mengikuti keridhaan Allah. Dan wallahu dzu fadlin azim, Allah memiliki karunia yang sangat besar untuk orang-orang yang taat. Nah, innama dzalikumus syaitan, sungguh mereka yang berkata kepada kalian itu yang kemarin mengatakan seandainya kalian mengikuti kami, gitu, apa itu, kemudian kamu nggak akan mati, gitu. Seandainya kalian nggak berangkat, nggak mati, atau yang kemarin itu, lihatlah orang-orang kafir sudah
mengumpulkan pasukan yang kuat. Kamu takut, nggak takut, ngapain? Kamu harus benar-benar berpikir logis, nggak mungkin menang, bla bla bla. Gitu kan? Itu sebenarnya kata Allah, syaitanu yang yukhawwifu auliya. Mereka itu hanya setan yang menakut-nakuti aja tuh, setan yang berupa manusia. Makanya dalam surat An-Nas kan disebut tuh, wasbisu fi sudu dinas minal jinnati wan nas. Jadi memberi was-was di dalam hati, rasa takut, rasa khawatir, rasa ragu, rasa bimbang, malas, itu sebenarnya setan yang menyusupkan orang beriman tidak mau berjihad itu. Alasannya logis banget, logis banget. Bahkan, iya. Jadi misalnya sekarang kayak gini, misalnya ini, mau berangkat perang, perang itu jauh, panas, kemudian pasukan yang akan dihadapi juga besar, kuat. Sementara pasukan muslim persiapannya sedikit, jumlahnya juga sedikit, paceklik tapi sebentar lagi panen. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau ada orang ngomong, ya Rasul, ya ditunda perang sekarang toh, kita ngatur strategi dulu lah. Bagaimana mungkin secara logis sajalah, mereka sudah siap bertempur dengan segala macam pasukannya, kita tidak ada. Kita bukan kok nggak mau perang, tapi kita ngatur strategi lah. Ya minimal kita berangkat setelah panen lah. Ya atau nanti nggak usah kita datangi mereka sampai ke tempat mereka, tunggu aja lah mereka datang. Toh kita juga belum terancam benar-benar, misalnya gitu. Kalimat yang muncul dari mulut saya tadi logis nggak? Nah, masuk akal nggak? Bisa diterima nggak? Oh, masuk akal. Kira-kira kalau dalam kondisi yang seperti itu banyak yang menerima masukan saya atau tetap ikut berangkat perang? Masukan saya. Padahal kalimat yang muncul dari saya tadi itu meskipun logis, tapi di dalam kalimat itu tersimpan pelemahan khirah, tersimpan ketidakyakinan akan pertolongan Allah, tersimpan menunda kebaikan, dan yang terpenting tersimpan ketidaktaatan kepada perintah Allah untuk segera. Itu kan nggak kelihatan. Dan itu yang disebut oleh Allah di sini, dzalikumusyaitanu, innama dzalikumusyaitан. Sesungguhnya tadi itu hanyalah kalimatnya setan yang ada dalam hatimu, yang kamu tidak ngerasa itu setan, seolah-olah itu pertimbangan otak logismu saja. Padahal itu yukhawwifu awliya'ahu. Itu hanyalah cara setan untuk menakut-nakuti bolo tentaranya sendiri. Iya, sama kalau kita sekarang tidak membawa pedang, tidak membawa bedil, tidak membawa bom, peluru kendali, tank. Tapi kita ini kan diajak berjuang juga, ya toh? Diajak berjuang juga. Apa yang biasanya kalau kita diajak berjuang itu takut? Nah, saya mau tanya, takut apa biasanya? Kalau kita diajak berjuang untuk fisabilillah, harta, benda, tenaga, biasanya kita khawatir, takut, amang-amangan, ragu-ragu apa? Yo wes, takut mati, Gus. Ini belum sampai perang dia. Misalnya diajak, ya jihad kita sekarang inilah ya dakwah sesuatu di masyarakat. Kita diajak untuk ngaji seperti ini, diajak tahajud, diajak sholat berjamaah, diajak menyampaikan ajaran yang benar, diajak untuk
bersedekah, memberikan barang yang dicintai, kapanpun Allah membutuhkan, bersedekah tidak menunggu kaya, kapanpun, siap berapapun, kita juga diajak untuk berderma, diajak baksos, diajak ngaji, tarbiyah, dakwah, sedekah, gini lah. Nah itu biasanya kita itu di hati itu ditakut-takuti oleh apa coba? Ayo. Buang-buang waktu, apalagi kehilangan harta, Gus. kehilangan harta, Tidak diterima, Gus. terima, apalagi Coba terus. Sabar ini. apalagi tidak mau capek, apalagi ayo. Nggak cocok, Gus. Dakwahnya nggak cocok sama nafsu saya gitu. Nggak cocok, oke. Mbak Munajat tadi apa dari Riau tadi ngomong apa? Masyarakat. Dijauhi masyarakat. Pokoknya takut itu. Padahal kita itu sudah disebut sama Allah itu. A'udzubillahi minasyaitonir. Coba itu buka di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 itu. Kita itu sudah diwanti-wanti sejak awal itu. Kamu itu ya orang-orang beriman. Atau alang kabut dulu lah, alang kabut ayat 2 coba. Coba alang kabut ayat 2 coba. Sudah ketemu? Alang kabut dulu ayat 2. Ayo gantian sama tadi yang belum baca. Yang enggak, Bu Sekretari, silakan nyalain mikrofonnya. Al-Ankabut ayat 2. Itu singkat itu kalimatnya, monggo. Tadi Bu Sekretari nyalain mikrofon, siapa lagi? Nyalain, monggo. Al-Ankabut ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Itu siapa yang ngomong itu? Gusti Allah. Glory. Oi, siapa lagi yang mau dipanggil? Siapa nih yang mau dipanggil? Ya mau dipanggil Gusti Allah beriman. Oi, Glory. Siapa lagi? Halo, Gusti. Wis ganti. Gusti Allah kan nggak pakai Gusti itu. Oi dia itu. Kamu itu kalau ngomong iman, ngaku saya beriman, kata Allah. Kamu pikir kamu hanya dengan ngomong gitu aja? Terus enak ngomong begitu, terus dicatat beriman, terus tanpa nggak ada. Nggak semudah itu Ferguson, kata. Iya. Jadi kita akan benar-benar diuji ya. Kita akan benar-benar diuji oleh berbagai macam. Kalau kita ngaku beriman. Ya. Ini mikrofonnya siapa yang masih nyala ini? Jadi akan benar-benar diuji itu loh. Itu pasti. Dan ujiannya seperti apa? Nah, coba dibuka di surat Al-Baqarah ayat 155. Enggak. Al-Baqarah 155. Kan tadi gitu, kalau kamu ngomong iman, kamu pikir dibiarkan begitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahsiban nasu ayyutraku ayyaqulu amana wa hum la yuftanun. Kamu pikir gitu aja, nggak diuji? Oh diuji, nggak bisa. Terus enak-enakan
santai-santai pinggang kangkung nggak bisa. Itu iman apa itu kata Allah gitu. Orang beriman itu orang hebat-hebat, tangguh, teruji, battle proven gitu. Lah gimana ujiannya? Loh, hanya satu di antaranya di surat Al-Baqarah ayat 155. Monggo Bunda ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Sampaikanlah, wahai Nabi Muhammad, kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Coba toh yang dibaca Bunda ini tadi lah ketakutan yang sampean rasakan semua. Kekurangan harta, takut miskin, takut habis hartanya, kekurangan orang, takut dijauhi, takut nggak disukai, takut didiskriminasi, takut dibenci, itu kekurangan orang. Kekurangan makanan, ya toh, kekurangan benda apa, buah dan lain sebagainya. Semua itu adalah ujian kalau kamu memang sudah berani meneguhkan diri, yes, saya orang beriman, akan diuji itu. Nah, ternyata kita ditakut-takuti setan dalam berjuang itu, gitu kan? Loh, ternyata ketakutan itu memang benar, setan memang menakut-nakuti seperti itu. Seperti orang tadi ditakut-takuti untuk tidak berangkat perang karena itu tadi. Kata Allah, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu. Itu hanya setan itu, jangan diikuti. Termasuk menakut-nakuti miskin itu. Jadi ada yang ngomong kadal faktu ayakuna kufra, kefakiran itu bisa mendekatkan kepada kekafiran. Kata siapa? Itu bukan hadis, juga bukan Quran itu. Bahkan bukan qaul sahabat itu. Itu hanya apa? Kalimatnya orang lebay menurut saya. Kenapa? Ternyata justru itu tadi, coba dibuka di kebacaannya itu, coba dibuka di surat Al-Baqarah ayat 268. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Setan menjanjikan atau menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir, sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Sudah, berarti yang dibaca oleh Pak Saiful tadi gimana? Coba, ayo. Bukan saya ngartikan, sampean coba. Artinya, tafsirnya gimana yang dibaca Pak Saiful tadi? Coba. Gimana coba? Biar nggak saya yang menerjemahkan. Itu tadi terang banget, belum nggak? Masih perlu ditafsirkan nggak itu? Hah? Sudah Ada jelas, yang mau Gus. jelasnya gimana, Bu Rahma? Sangat jelas bahwa kita manusia itu memang banyak setannya. Takut miskin. Takut miskin. Berarti takut miskin itu dari siapa? Dari setan ya. Logis nggak? Ya logik sih, Gus. Berarti kalau logis itu belum tentu benar, toh? Makanya di situ jelas banget asyaitanu asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menakuti kamu akan kemiskinan, sehingga karena takut miskin, justru karena takut miskin, bukan karena miskin loh ya. Kalau tadi kan katanya kemiskinan akan mendapatkan, justru karena takut miskin yang membuat orang itu kemudian kikir dan berbuat yang hal-hal. Orang korupsi itu karena takut apa? Ya takut miskin. Takut keturunan. Iya, orang mau melanggengkan kekuasaan sampai segala macam cara dipakai karena takut apa? Iya takut miskin. Iya, makanya itu tadi. Sebenarnya kita itu kan diciptakan Allah itu, saya tadi ngelihat
video itu loh. Para pace itu kan bapak-bapak di Papua itu. Sambil naik perahu sampan kecil gitu, lalu dia bawa panah dari kayu gitu, menyusuri sungai sambil mana, seret, jedet, gitu. Dapat kayak ikan mujair gitu, lebar jedet gitu, santai saya masukin ke perahunya. Jedet, 1 jam kemudian udah dapat sekitar 10 ikan gede-gede gitu. Sudah setelah itu. Jadi dia nyari ikan itu ya hanya untuk dimakan hari itu. Dulu manusia itu hidup seperti itu. Hidup berdasarkan apa yang dia butuhkan. Dia tidak membawa pukat harimau yang kemudian sampai menyasar yang kecil-kecil. Nggak pakai bom ikan yang kemudian biar banyak dapat untuk, enggak, dia makan ya sudah seperti itu. Alam lestari kalau manusia begitu itu. Suku Baduy kemarin saya juga lihat itu. Mereka itu hidup di gunung-gunung itu memang menyengaja, padahal sebenarnya sebagian dari mereka itu banyak yang punya harta banyak, tapi mereka menyengaja hidup di sana itu dengan cara apa? Ingin mandiri. Tidak dirasuki oleh kebutuhan yang mereka tidak butuhkan. Sehingga apa? Mereka bertani itu tidak untuk, tapi untuk dimakan sendiri. Mereka beternak juga untuk diambil susunya dan dimakan dagingnya. Mereka ini orang-orang yang sangat tidak mudah dipengaruhi oleh dunia luar. Ya, Arab Baduy itu. Kalau di sini juga ada, tuh kita suku Baduy di seterusnya. Jadi saya tidak kok kemudian ngajak sampean ke gunung. Tidak, karena nggak banyak gunung juga di sini. Tetapi adalah mindset kita, yang kita kemudian itu tadi, jangan khawatir, jangan mau ditakut-takuti oleh setan. Yang kemarin sudah saya terangkan tentang makna the economia adalah the study of life. Kan gitu, sudah saya terangkan panjang lebar kemarin. Jadi kembali kepada ayat ini, kata Allah, itu hanyalah ketakutan. Maka kata Allah, fakhafuni, kamu jangan takut kepada mereka, kepada ketakutan yang kamu nanti kalau sakit gimana, kalau nggak asuransi, kamu nanti kalau pendidikan gimana, wes macam-macam. Alah, wakhafuni, takutlah kepadaku, kata Allah. In kuntum mu'minin, jika kamu beriman. Kembali ke Al-Ankabut tadi, kalau kamu beriman pasti akan aku uji, tapi jangan takut. Mintalah pertolongan kepada Allah. Wasta'inu, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kamu itu minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan shalah, ya. Jadi ayo kita dekatkan diri kita kepada Allah, semakin dekat insya Allah kita akan semakin didekatkan kepada satu pemahaman yang benar, yang hak, ya. Kata saya itu. Enggak, kalau yang disampaikan. Mau ditanyakan atau disampaikan? Izin. Silakan. Suaranya nggak dengar ya? Izin, Gus. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau menanyakan soal ini tadi kan, Gus Glory tadi ada menyampaikan tentang mintalah Allah, niscaya Allah akan Ini masuk kan? Yang kita butuhkan. Tadi ada disebut tentang asuransi tadi, Gus. Kok ada dikit saya mendengar bagaimana dengan kita nih hidup di masyarakat kan banyak sekali melihat, bahkan kadang orang asuransi itu, mohon maaf ini ya sedikit tentang mau menanyakan tentang asuransi.
mungkin agak agak melenceng dikit Gus ya. Mohon Nggak maaf. apa-apa, nggak apa-apa. Iya. Ini, Pak. Sebenarnya mulai Oke. kemarin saya tuh pengen banyak sekali yang mau ditanyakan, tapi kadang itu tidak fokus di bab yang dibahas gitu. Nah, Ya, nggak apa-apa. ada Hari Gus ini Glory nyambung. menyebut Hari ini tentang nyambung. asuransi. Oke, hari Jujur ini nyambung ya. lagi pegawai itu banyak didatangi, kadang datang ke kantor, kadang datang ke rumah. Yang saya mau tanyakan, bagaimana apa ya hukumnya atau bagaimana itu kisah saya ini belum apa ya enggak ngerti tentang itu, mohon pencerahannya karena jujur saya itu ada apa ya ada kontrak asuransi ya tentang asuransi beasiswa untuk anak-anak, asuransi kesehatan, banyak gitu loh Gus. Jadi saya biar apa ya hidup ini ya tidak apa ya lurus-lurus ya menuju sana lah kisahnya itu. Ya, ya, Yang ya. jelas kan Oke. biar tidak terlalu banyak yang dosa yang kita lakukan paling tidak mengurangi itu. Mohon pencerahannya, matur nuwun. Terima kasih. Jadi ada 3 bisnis yang dijalankan oleh kaum kapitalisme global, kapital global itu. Mereka ini bisnis tanpa modal tapi benar-benar mengeruk keuntungan yang luar biasa. Bisnis itu ada 3. Pertama, bisnis harapan, bisnis kebanggaan, dan bisnis ketakutan. Bisnis harapan itu adalah bisnis perbankan. Perbankan itu selalu itu memberikan iming-iming bahwa kamu nanti kalau kredit ini kamu tak kasih pinjaman ini, bunganya flat, bunganya ini nggak apa-apa, jangan khawatir, ini nanti mudah sangat ini. Yang datang adalah perempuan-perempuan cantik yang menggoda agar mau ngambil utang di bank. Dengan harapan yang muluk-muluk. Bahkan sekarang sampai menggunakan para ahli agama, kita ini harus berhutang biar punya semangat untuk Allah. Padahal itu nanti aslinya untuk mencekek sampai habis. Mencekek sampai mati. Nah, itu. Awalnya dulu punya rumah, karena perbankan sampai mati nggak punya rumah, karena diagunkan habis dah. Ya, bisnis ini, bisnis harapan. Dan ini benar-benar, ya ada sebagian yang berhasil, tapi sebagian besar yang kemudian bangkrut dan tidak jelas. Yang kedua adalah bisnis kebanggaan. Bisnis kebanggaan ini bisnis orang-orang ini dipacu bahwa you are what you drive. Kamu adalah ditentukan oleh apa yang kamu tunggangi. Gambarnya mobil mewah. Seolah-olah kehormatan dan kemuliaan kita itu ditentukan oleh apa yang kita pakai. Kalau kamu pakai merek baju ini, kamu berarti status sosialmu naik. Kita itu dibohong-bohongi gitu. Sehingga kita jungkir balik untuk membeli merek yang padahal misalnya baju dengan kualitas ini gitu. Dibikinnya di Indonesia. Yang menentukan harus jahitannya begini. Dijual ke mereka 100.000, dikirim ke luar negeri. Sama mereka ditempeli aja. Selek merek apa gitu. Di sana nanti dijual dengan harga 10 juta. Orang Indonesia datang ke sana beli baju itu 10 juta karena apa? Kebanggaan. Gobloknya manusia gitu. Nah, itu bisnis kebanggaan. Luar biasa, tidak modal apa-apa mereka. Yang ketiga adalah bisnis kekhawatiran atau takutan, dan itu asuransi. Orang ditakut-takuti. Nanti kalau kamu mati tidak punya warisan gimana? Kamu asuransi. Nanti kalau kamu sakit dan kamu nanti nggak bisa berobat gimana? Maka sakit. Maka kan gitu. Nanti kalau kamu anakmu nggak pendidikan gimana? Maka membayar tiap hari. Kemarin barusan ada reel panjang itu di Medan. Ada seseorang yang lagi menagih klaim asuransi ke sebuah perusahaan asuransi terkenal sekali.
dan kemudian dilarang masuk. Betapa banyak orang yang kemudian tidak bisa ngeklaim asuransinya. Karena apa? Itu diiming-iming sejak awal seolah-olah itu tabungan. Padahal itu bukan tabungan, itu bayar. Bayar itu. Terutama asuransi kesehatan itu kan tidak bisa diambil di akhir. Itu kan kebanyakan bayar. Kalau sama nanti dengan plafon tertentu akan klaim begini. Yang saya kurang setuju dengan itu adalah seolah-olah judi. Kenapa? Karena kemudian kita ini yang diperintahkan Allah itu kan menjaga kesehatan, bukan menjaga kesakitan. Kita itu diperintah menjaga kesehatan. Mending biaya yang kita gunakan untuk nabung asuransi kesehatan itu, ya kita pakai untuk makan atau minum yang sehat. Kan gitu. Atau kita tabung sendiri. Ngapain ditabung di asuransi? Kita tabung sendiri kan sama saja. Kita tabung sendiri untuk sewaktu-waktu kalau sakit, ya itu yang kita pakai untuk mengobati kita. Nanti nggak cukup, Gus. Nah, berarti kan judi. Kan gitu berarti. Kalau kita misalnya nabung setiap hari 10.000 dalam 1 bulan berarti 300.000 kan gitu. Lalu kemudian nanti tengah-tengah itu ternyata habis 3 juta. Lalu kita hanya baru bayar 200.000 dapat 3 juta. Nah kayak gini kan yang kemudian untung-untungan itu. Disitulah unsur judi itu muncul. Sehingga saya banyak sih pendapat yang macam-macam. Sama dengan pendidikan. Sampai mending nabung toh. Kita semua, bukan hanya Bu Jarot. Kita semua mending nabung toh. Nabung untuk pendidikan anak. Kita tidak apa-apa kalau itu. Saya menyisihkan uang sekian nanti untuk kuliah anak saya, segala macam. Halal, sah, muhkamat itu. Daripada kita kemudian memberikan itu kepada pihak asuransi. Gitu kan? Dan kita kemudian bayar terus, belum tentu anak kita kemudian nanti juga dapat pendidikan. Kenapa? Wallahualam, jangan sampai ya misalnya meninggal apa segala macam. Padahal kadang diklaim asuransi, kadang sulitnya setengah mati. Alasannya begana lah, beginilah. Apalagi dan itu. Ada juga ekses lain. Saya dulu waktu menangani anak jalanan, itu banyak sekali kasus-kasus anak jalanan di daerah Jogja, Surabaya, Bandung, dan Jakarta. Yang anak-anak jalanan itu kemudian diasuransikan. Tentu bayar kalau waktu itu 100.000 kalau salah per bulan. Nanti klaim asuransinya akan dapat sekian puluh juta. Anak jalanan itu baru dibayarkan sekian dibunuh untuk kemudian diklaim asuransinya. Dan betapa banyak kasus-kasus kriminalitas yang berdasarkan klaim asuransi. Karena apa? Karena ada unsur judi di dalam. Di luar negeri, wah ratusan kriminalitas karena itu. Nah, sehingga daripada ekses-ekses kebaikan dan ekses kejahatannya lebih besar kejahatannya, lebih besar mafsadahnya, dan itu masih mutasyabih, artinya ada, ya kita mending yang muhkamat, yang halal-halal saja, yang jelas-jelas saja. Untuk kesehatan, jagalah kesehatan kita. Biaya tadi mending kita pakai untuk menjaga kesehatan kita. Biaya tadi, kalaupun kita mau nabung untuk sewaktu-waktu sakit, ya kita tabung secara sendiri sudah. Demikian pula untuk pendidikan kita. Apalagi mati, asuransi kematian. Oh, nanti biar kalau mati ada klaimnya. Waduh, itu enggak cocok plus buat saya. Mending kita investasikan untuk akhirat kita, sehingga sewaktu-waktu kita meninggal, kita punya tabungan di akhirat kita. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Anda, ya mungkin itu bisa cocok, bisa tidak cocok, ya biasalah. Gitu. Tapi saya hanya menjelaskan apa yang menurut saya baik untuk diri kita, dan menghindari yang mutasyabih. Tak mayuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan apa yang meragukan kepada apa yang tidak meragukan. Sehingga kita seperti yang dibilang Bu Siti Zahra tadi, mudah-mudahan Allah mengabulkan. Saya ingin hidup lurus, Gus. Saya ingin hidup benar-benar sesuai dengan koridor Allah. Inilah insya Allah yang sesuai koridor Allah. Oke? Jadi jangan mau mengikuti 3 bisnis kapitalis global tadi, yang kemudian itu rata-rata hanya menjerumuskan kita. Nah, rata-rata hanya membuat kita berada di awang-awang. Karena itu, ayo hidup membumi, mendunia, dan mengakhirat. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, menjaga kita dalam koridor Shiratal Mustaqim, memberikan kita ampunan, kesehatan jasmani rohani, rezeki yang halalan thayyibah, dan keselamatan dunia akhirat. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin muslimat. Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt.
wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la wa inna la dillu man walayta la yuzzu man ataita tabaraka rabbana wa ta'ala lakal hamdu lillahi wa qadaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu sayyidina Allahumma da'fa'na al-bala wal waba qadal hasdina min al-jinni wa syaitan jam kufar rabbana najina wa lina sabina min qawmi zalimin rabbana la taj'alna fi qawmi zalimin Allahumma rahmat darajatana rabbana man faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana waj'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbana fil yawmil akhir wa lil zati wal adratin Wallahu subhanahu rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya akhiri, besok kita libur, insyaallah Sabtu kita bertemu kembali. Nanti kalau kurang jelas tentang asuransi tadi, insyaallah kita akan perluas lagi di hari Sabtu insyaallah. Oke. Terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an